Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu atas segala curahan nikmatnya, kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Walhamdulillah alladzi adzina lana bidzikrih. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita waktu dan kesempatan untuk senantiasa mengingatnya. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala nabiyyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Semoga salawat, salam, berkah dan nikmat melimpah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya yang mengikuti dan membenarkan ajaran dari apa yang telah beliau sampaikan, dan semoga kebaikan itu melimpah kepada umatnya yang istiqamah dengan sunnah-sunnahnya hatta yaumul qiyamah. Amin. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, setelah kita memuji Allah dan bersolawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marilah senantiasa kita tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita, keislaman kita untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjadikan kita hamba-hamba yang istiqamah di atas ajaran dan petunjuk Nabi dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, satu kebutuhan para pencari ilmu adalah ihtimam, perhatian atas waktunya. Salah satu hal yang perlu untuk diperhatikan para pencari ilmu adalah melihat kondisi dirinya berkaitan dengan waktunya. Kalau kita bicara tentang waktu, ini merupakan satu pembahasan yang mahal harganya. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala banyak mengatakan di dalam Al-Quran. Salah satunya adalah dalam surat Al-Mulk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dalam kehidupan ini Allah tidak melihat sejauh mana kedudukan dan jabatan. Dalam kehidupan ini Allah tidak menilai dan tidak melihat seberapa banyak kekayaan dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melihat rupawan wajah-wajah kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang Allah inginkan atas diri kita selaku hambanya adalah siapa di antara kalian yang paling baik amalnya, yang paling benar amalnya. Ini menjadi satu perhatian karena kehidupan ini terus berpacu dengan kematian. Jadi hendaklah kematian ini mencukupkan diri kita untuk memperhatikan kondisi waktu dan umur kita sebagai nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan menemui setiap ajalnya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Ayat yang sering disampaikan, bahkan kita membacanya berulang-ulang. Jika ajal kematian seseorang telah Allah datangkan, maka waktunya tidak bisa dimajukan ataupun dimundurkan. Berkaitan dengan waktu, pasti pembahasan ini melekat dengan yang namanya umur. Perhatikan umur kita. Sejauh ini untuk apa kita manfaatkan? Perhatikan umur kita. Sejauh ini untuk apa kita fungsikan? Ini penting. Karena Rasulullah SAW beliau bersabda, khairun nas, sebaik-baik manusia di antara kalian adalah man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Siapa yang umurnya panjang, hidupnya lama, tapi amalnya soleh. Ini golongan manusia yang terbaik di antara mereka, umat Rasulullah SAW. Hidupnya lama, Allah kasih nikmat sehat, Allah kasih nikmat waktu luang, Allah kasih kehidupan yang lama, dia menikmati dunia, tapi selama dan sepanjang umurnya dia adalah orang yang konsisten menjaga amal saleh. Wa syarrun nas, sejahat-jahat manusia dan sejelek-jelek di antara kalian, kata Rasulullah, man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Mereka yang hidupnya lama, umurnya panjang, tapi amalnya jelek. Kita kira-kira yang pertama atau yang kedua? Anda pasti menjawab yang pertama. Tapi coba muhasabah. Apakah yang pertama itu sudah pantas menjadi sebuah jawaban atas kepribadian kita? Umur kita panjang dan amal kita saleh. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Imam Hasan Al-Basri dia mengatakan, ya ibna Adam, wahai anak cucu Adam, innama anta ayyamun, engkau adalah kumpulan-kumpulan hari saja. Engkau adalah kumpulan-kumpulan waktu saja. Kullama dhahaba yaumun dhahaba ba'duka. Jikalau waktu atau hari itu melewati kehidupanmu, maka semakin berkurang jatah umurmu. Waktu terus akan berjalan. Tidak ada yang mampu menghentikan berjalannya waktu. Siapapun mereka gak akan mampu. Sementara umur kita akan terhenti pada saatnya. Ketika waktu tidak akan bisa dihentikan dengan jalannya. Kalau waktu terus berjalan, umur kita berhenti, apa yang harus kita lakukan? Akan saya sampaikan beberapa hal berkaitan dengan ini. Makanya Ibnu Uqail dia mengatakan, mensifati hadis Rasulullah SAW, ni'matan maghbun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat. Hadis ini kita semua hafal. Yang mana dua nikmat itu manusia banyak lalai atasnya. As-siha wal faragh. Nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Potensi manusia ketika mereka dilimpahkan nikmat kesehatan oleh Allah, mereka punya kecenderungan lupa. Seharusnya untuk apa nikmat kesehatan yang ada pada diri ini? Lupa. Terkadang kita saja yang sudah ngaji, kita saja orang yang sudah paham,
tentang ajaran Rasulullah, terkadang masih menyia-nyiakan nikmat sehat. Kalau nggak percaya, coba Anda datang ke rumah sakit, menjenguk orang sakit, duduk dengan mereka 1 jam saja, ngobrol dengan mereka 1 jam saja. Ketika Anda selesai menjenguknya dan Anda keluar dari tempatnya, apa yang akan Anda ucapkan? Alhamdulillah, Allah masih limpahkan nikmat kesehatan atas diri saya. Itu pasti sudah. Dan kita tidak terbesit untuk mengucapkan apa yang telah dialami oleh saudara kita dengan sakit. Kapan saya sakit kayak dia? Ya. Kalau kita keluar setelah menjenguknya, kita pasti mengucapkan Alhamdulillah atas nikmat sehat yang Allah limpahkan. Sehingga muncul pertanyaan, kemana saja ketika Anda sehat? Kemana saja ketika kaki ini melangkah dalam keadaan sehat? Kemana hilangnya waktu ketika Allah limpahkan nikmat sehat? Makanya kondisi seseorang itu cenderung memanfaatkan waktu sehatnya mungkin untuk banyak melakukan dosa dan maksiat. Kalau ada orang sakit, dia sedih dan menangis, itu biasa juga. Biasa. Anda jangan ikut nangis. Ya Allah, kasihan sekali. Kalau ada orang sakit, dia sedih dan menangis, meratapi nasibnya. Kenapa saya sakit? Muncul pertanyaan, kemana engkau ketika engkau sehat? Mana buayan air matamu ketika engkau sehat? Kenapa engkau sakit? Engkau mampu untuk menangis. Tentu berbeda sisi kekuatan ibadah orang sakit dan orang sehat. Berbeda. Ketika Anda mampu untuk hadir di tempat ini, menempuh jarak ya puluhan kilo. Kalau saya dari Tawangmangu, tapi bawa kendaraan, gitu kan. Tetap tidak sebanding dengan Anda yang jalan 10 kilo dari rumah ke sini. Masih capek Anda sebenarnya. Tapi semua itu semata-mata mungkin kita memanfaatkan nikmat sehat. Tidak mungkin Anda akan mampu melangkah ke tempat ini ketika Anda sakit. Tapi Anda memilih pilihan yang benar, memanfaatkan nikmat itu untuk ibadah. Itu yang pertama. Yang kedua, wal faragh, waktu luang. Sama, kecenderungan manusia ketika mereka merasakan waktu luang, potensi mereka untuk memanfaatkan dalam kemaksiatan itu besar. Ada. Makanya Ibnu Uqail mengatakan, jikalau engkau merasakan waktu luang dalam hidupmu, maka segera untuk berburu amal. Segera untuk berburu amal. Bisa jadi 1 kali 24 jam engkau tidak mampu memanfaatkan waktumu untuk beramal. Makanya kalau ada waktu luang, manfaatkan untuk amal. Karena kita bisa menempatkan dan memposisikan diri kita dengan waktu kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya benar yang dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri, ya, kullama anta ayyam. Kita ini hanyalah kumpulan-kumpulan hari saja. Ketika hari itu pergi, 1 hari pergi, 1 hari pergi, otomatis berkurang jatah umur dan kehidupan kita. Masya Allah. Kita ini semakin menua sebenarnya, semakin lemah. Makanya kullu da'in dawa'un. Setiap penyakit ada obatnya, kecuali mati dan tua. Kalau tua ya tua. Seberapa mahal skincare Anda, tetap tua. Secerdik apa Anda mensiasati masa tua Anda, maka Anda tidak akan bisa menipu semakin rapuhnya tulang Anda. Pasti itu sudah. Jadi manfaatkan setiap waktu untuk ibadah. Karena tua gak ada obatnya. Kalau masa tua sudah Allah datangkan, apa yang harus kita lakukan? Hadis yang sering disampaikan kepada kita, bahkan kita sering mengkajinya. Rasulullah SAW katakan, a'malu ummati ma baina 60 ila 70.
Au kama qala Rasulullah. Umur umatku ini antara 60 sampai 70 tahun saja. Sudah. Makanya Allah Subhanahu wa taala berikan panggilan-panggilan sayu. Apa sayu dulu? Pelan, lirih. Allah Subhanahu wa taala hadirkan panggilan-panggilan lirih. Kepada siapa? Orang yang sudah memasuki umur 40 tahun. Ya arba'ina sanah. Wahai umur 40 tahun, kata Allah, sudah saatnya bagi dirimu untuk mendekat kepadaku. Kalau sudah masuk umur 40 tahun, sudah. Bahkan ulama mengatakan, jikalau engkau sudah memasuki masa 40 tahun dan engkau belum mendapatkan dunia yang engkau inginkan, maka tinggalkan dunia itu. Maksudnya umur 40 nggak boleh cari dunia, bukan ya. Ini adalah maksud ya, ihtimam perhatian Allah kepada hambanya. Kalau engkau sudah umur 40 tahun kok belum dapat dunia, tinggalkan dunia. Artinya memperbanyak ibadah. Ya arba'ina sana, wahai orang yang sudah umur 40 tahun dekat sama Allah. Sudah. Gak ada waktu lagi bagi Anda untuk menunda kebaikan. Tidak ada waktu lagi bagi Anda untuk mengakhirkan ibadah. Sudah saatnya. Karena tidak akan ada yang bisa menjamin kapan datangnya ajal seseorang di antara kita. Wallahu ta'ala a'lam. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, segera berburu amal saleh atau amal kebaikan. Allah Subhanahu wa taala banyak dalam Al-Qur'an bersumpah dengan nama waktu. Banyak sekali ya, kalau kita baca Al-Qur'an. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu fajar. Waktu pagi, wal fajri. Kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu pagi? Ternyata waktu pagi itu adalah waktu dikumpulkan dan dihadirkan seluruh kebaikan oleh Allah. Itu waktu pagi. Dan beruntunglah orang yang bisa menghidupkan waktu paginya dengan ibadah. Jadi waktu pagi itu waktu yang sangat sempurna yang Allah hadirkan sebagai nikmat kepada hambanya. Masya Allah. Wal fajr, waktu pagi. Allah juga bersumpah dengan waktu duha. Wadduha, demi waktu duha. Siapa yang beribadah dan berdoa di waktu-waktu itu, insya Allah doa dan ibadahnya makbulah, diterima oleh Allah. Kalau kita bandingkan waktu duha itu, kebanyakan manusia disibukkan dengan dunia. Pasar itu ramainya jam berapa? Nah, jam-jam segini ini ya. Makanya orang berangkat kerja itu ya jam-jam 8. Memulai aktivitasnya di jam-jam tersebut. Makanya wadduha adalah pilihan bagi kita. Boleh kita mencari dunia kita untuk mengais rezeki yang telah dijanjikan oleh Allah, tapi awali waktu duha kita dengan ibadah. Masya Allah, nanti ada setelah ngaji silakan beraktivitas, tapi ngaji dulu. Nah ini ada ngopeni waktu duha, karena waktu duha itu segala kebaikan makbulah, diterima oleh Allah. Masya Allah. Rugi orang-orang yang menyia-nyiakan waktu duhanya. Terus kalau ya sholat 2 rakaat lah, gitu kan. Sebelum berangkat beraktivitas, memperbanyak doa lah. Perbanyak istighfar kepada Allah. Karena waktu itu waktu yang baik yang Allah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala juga bersumpah dengan waktu asar. Wal asr, demi waktu asar. Ada alasan juga. Allah itu tidak memberikan kesia-siaan. Di dalam setiap firman-Nya pasti memberikan dan mengandung kebaikan, pasti. Wal asr, demi waktu asar. Kenapa Pak Ustadz kok demi waktu asar ya? Waktu-waktu asar adalah waktu disatukan, dikumpulkan seluruh keberkahan oleh Allah. Itu waktu asar. Makanya waktu asar itu kita diperintahkan untuk memperbanyak doa sampai tenggelamnya matahari pada tempatnya. Itu waktu asar. Sama, waktu asar pun manusia disibukkan dengan aktivitasnya, menforsir tenaganya di waktu-waktu itu untuk dunianya.
Padahal waktu asar adalah waktu Allah datangkan dan Allah satukan seluruh keberkahan yang dia miliki. Untuk siapa? Untuk kita, untuk hambanya. Bahkan ulama mengatakan wal asri, Allah bersumpah dengan semua waktu. 1 kali 24 jam. Kita ini hanya bertemu dengan 1 siang, 1 malam. Gak mungkin 1 kali 24 jam kita bertemu 2 malam, 2 siang, gak mungkin. Allah katakan apa? Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Wal laili idza yaghsha. Telah aku datangkan waktu malam untuk menghilangkan terang benderangnya siang. Wan nahari idza tajalla. Dan aku hadirkan siang untuk menghilangkan malam hari setelah datang. 1 kali siang, 1 kali malam. Artinya wal asri, seluruh waktu Allah bersumpah, Allah menginginkan kebaikan atas diri kita. Sebagaimana wasiat Abu Bakar As-Siddiq kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Apa wasiat Abu Bakar kepada Umar? Ya Umar, kata Abu Bakar, manfaatkan waktu siangmu untuk ibadah dan doa. Jika engkau manfaatkan waktu itu, bisa jadi Allah akan kabulkan segala permintaanmu dan Allah terima ibadahmu yang Allah tidak menerimanya pada malam hari. Ya Umar, berdoalah dan beribadahlah kepada Allah di waktu malam hari. Bisa jadi kalau engkau beribadah di waktu-waktu itu, Allah akan terima ibadahmu dan kabulkan doamu yang Allah tidak terima pada siang harimu. Artinya 1 kali 24 jam potensi untuk ibadah itu besar. Tapi bagi orang-orang yang mau untuk memperhatikan waktunya, lawis jadi majelis taklim itu perhatian sama waktu. Bakhil itu boleh nggak? Nggak boleh. Medit itu nggak boleh. Tapi kalau bakhil sama waktu itu boleh. Artinya saya tidak akan melepas waktu saya kecuali waktu itu mendatangkan manfaat untuk diri saya. Tidak apa-apa. Kalau Anda tidak bakhil sama waktu, yang dikhawatirkan Anda melepas waktu Anda, tapi mendatangkan kesia-siaan pada diri Anda. Nah, ini yang nanti akan saya tambahkan beberapa maklumat dalam kajian ini. Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, kalau kita bicara tentang waktu, tentang umur, ini merupakan sesuatu yang sangat penting untuk diperhatikan. Karena setiap hari kita bangun dari tidur kita, Allah hadapkan kita dengan hari-hari kita. Setiap hari Allah hadapkan kita juga demikian dengan setiap berjalannya waktu di dalam kehidupan kita. Waktu ini begitu cepat loh. Iya, Masya Allah. Detik berubah menjadi menit, menit berganti menjadi jam, jam berganti menjadi hari, hari berganti menjadi pekan, pekan menjadi bulan, bulan menjadi tahun. Kita kan kagetan sebenarnya. Gumunan kita ini. Iya, sebentar lagi sudah Idul Adha. Kemana saja kita ini? Kalau orang kaget dengan waktunya, dengan masanya, tentu mereka adalah orang yang tidak mau untuk perhatian sama waktunya. Kagetan. Yang paling mengherankan, kaget lihat anaknya tumbuh berkembang. Lele kok ini mas gede le yo. Padahal dia yang merawat gitu kan. Nggak tahu kalau anaknya sudah tumbuh kembang. Ya Allah, ntar lagi kamu sudah SMP, kamu sudah SMA, bentar lagi kamu sudah kuliah. Masya Allah, sebentar lagi kamu mau nikah. Nggak sadar dia sebagai orang tuanya yang merawat dan mendidiknya. Karena waktu memang begitu cepat. Makanya Rasulullah katakan, engkau tidak akan menemui datangnya hari kiamat sebelum engkau menjumpai 4 hal. Salah satu di antaranya adalah taqarrubaz zaman. Waktu semakin cepat. Kalau dulu jenengan masih muda, mungkin saya juga merasakan masa-masa itu. Dari pagi menuju maghrib itu rasanya lama sekali. Dari pagi menuju maghrib itu rasanya lama sekali. Dengan lamanya waktu berjalan, mungkin Allah berikan, Allah iringkan keberkahan di dalamnya. Lama, sekarang cepat sekali. Pagi tiba-tiba maghrib. Kalau kita tidak ihtimam perhatian sama waktu kita,
kita akan melakukan sesuatu yang mungkin pelampiasan untuk melakukan perbuatan yang sia-sia. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah waktu pasti akan berlalu. Maka Allah perintahkan kepada kita satu perkara saja, nggak lebih daripada itu. Apa? Beramal. Beramal. Kalau kita mengetahui dengan pengetahuan kita, waktu pasti akan berlalu, maka kita harus melakukan amal, yaitu amal saleh. Apa Allah katakan? Wal asri innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi. Ini kan sunatullah, kepastian yang Allah berikan kepada hambanya. Kalian semua akan merasakan kerugian, tapi Allah memberikan pengecualian. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Kecuali orang-orang beriman. Orang beriman itu orang yang tidak mudah terjebak dalam maksiat dan dosa. Orang beriman itu orang yang selalu mendekat kepada penciptanya, yaitu Allah. Orang beriman itu orang yang memberikan perhatian untuk akhiratnya. Itu orang beriman. Illal ladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Makanya kenapa saya sampaikan orang beriman itu orang yang memperhatikan kondisi akhiratnya? Iya. Karena dia takut kepada Allah. Jika tidak mampu memanfaatkan iman yang ada pada dirinya, dimanfaatkan dalam ibadah. Allah kan menunjukkan keadilannya yang dulu mungkin pernah saya sampaikan. Apa kata Allah dalam Al-Quran? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima atakallah darul akhirah. Perhatikan akhirat. Jadikan akhirat sebagai niatmu. Wabtaghi fima atakallah. Perhatikan untuk dirimu sesuatu yang akan diberikan oleh Allah sebagai janji kepadamu. Apa? Darul akhirah, yaitu negeri akhirat, negeri yang abadi, negeri yang tidak akan ada kematian setelah kematian dunia, dan manusia hanya akan bermuara pada tempat saja. Yang dua-duanya khalidina fiha abadan, kekal selama-lamanya. Ataukah dia mendapatkan nikmat, ataukah dia mendapatkan azab. Makanya Allah sampaikan dalam surat Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru min ahlil kitab. Sesungguhnya orang-orang kafir dan orang-orang ahli kitab, mereka akan menempati satu tempat yang paling buruk sebagai tempat kembali mereka. Ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Itu surga Allah Subhanahu wa taala, sebaik-baik tempat untuk kembali. Makanya orang beriman itu orang yang ihtimam sama waktunya, peduli sama kondisi akhiratnya. Yang kedua, wa amilus shalihat, orang-orang yang beramal saleh. Amal saleh itu banyak macamnya. Apa yang kalian mampu untuk lakukan, lakukan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau Allah pandang Anda mampu, berarti Allah Maha tahu kondisi tentang kebutuhan dan kekuatan kita. Lakukan. Termasuk tadi yang saya sampaikan, ketika Allah turunkan masa sehat dan waktu luang, manfaatkan untuk ibadah. Wa amilus shalihat, amal saleh. Apa kata Rasulullah SAW? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sebaik-baik keislaman seseorang kalau dia mau untuk meninggalkan perbuatan yang sia-sia. Perbuatan yang sia-sia itu banyak. Sampai hari ini pun kita masih disibukkan dengannya. Menghabiskan waktu untuk kesia-siaan. Itu yang pertama. Waktu pasti akan berlalu, maka beramal saleh. Perbanyak tingkatkan ibadah. Karena sebentar lagi kita akan meninggalkan dunia. Yang dunia ini tidak lama adanya. Yang kedua, jika kita tidak mampu tersibukkan dengan kebaikan, maka diri kita akan melakukan perbuatan yang sia-sia.
Makanya orang beriman itu harus punya checklist amal saleh, supaya dia tahu dari waktu ke waktu apa yang harus dia lakukan. Harus tahu. Hari ini saya harus bangun pagi untuk sholat tahajud. Setelah itu saya akan memperbanyak doa untuk menunggu datangnya adzan subuh. Ketika adzan subuh saya akan sholat tepat waktu dan jamaah. Setelah sholat subuh saya akan tilawah. Setelah tilawah saya akan memperbanyak doa sampai datangnya waktu syuruk. Kalau saya bicara ideal loh ya, tapi susah bagi kita itu kan. Ketika selesai syuruk saya akan balik ke rumah untuk beraktivitas, mengejar dan mencari dunia yang telah Allah janjikan. Nanti jam 12 siang saya akan mendatangi rumah Allah untuk melaksanakan sholat duhur tepat waktu dan jamaah. Setelah duhur saya akan rehat sebentar dari kelelahan saya, menunggu waktu asar dan saya sempatkan untuk tilawah. Ketika asar juga demikian, sholat tepat waktu dengan jamaah, memperbanyak doa setelah asar sampai datangnya maghrib, terus seperti itu. Karena dia punya catatan amal soleh yang harus dia lakukan. Sekalipun kita tidak punya catatan amal soleh, tapi perhatikan waktu kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan di waktu itu. Makanya yang perlu disangsikan kalau kita tidak tersibukkan amal soleh, yang dikhawatirkan apa? Syahwat kita ini mengajak kita untuk melakukan perbuatan yang sia-sia. Itu pasti sudah. Ya. Tidak mungkin tidak. Ya. Bahkan kita mengalami dan kita melakukan ya, tentang hal ini. Makanya dikatakan jika dirimu tidak tersibukkan dengan hal-hal yang baik, pasti akan tersibukkan dengan hal-hal yang sia-sia. Ini yang harus kita perhatikan. Sampai hari ini pun, kalau kita mau untuk muhasabah, berapa banyak ibadah, berapa banyak maksiat. Berapa banyak pemanfaatan waktu untuk ibadah, berapa banyak pemanfaatan waktu untuk maksiat. Nah, kita sudah nakar sendiri itu, kita harus tahu. Makanya manusia itu hanya ada pada 3 keadaan saja. 3 keadaan saja. Yang pertama, apakah dia mampu menjadikan hari ini lebih baik daripada hari sebelumnya, lebih bermanfaat daripada hari sebelumnya, lebih berkualitas daripada hari sebelumnya. Nah, itu orang yang paling beruntung itu. Hari ini lebih baik dari hari kemarin. Itu keadaan yang pertama. Dan kita sudah punya jawabannya masing-masing. Apakah hari ini lebih baik daripada hari kemarin? Kita yang mampu menjawabnya secara personal. Iya. Keadaan manusia yang kedua adalah mereka yang tidak mampu menjadikan hari ini jauh lebih baik daripada hari sebelumnya. Hari ini semakin bertambah maksiatnya. Hari ini semakin bertambah dosanya. Hari ini semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang hari ini tidak jauh lebih berkualitas daripada hari yang kemarin. Keadaan manusia yang kedua. Yang ketiga apa? Hari ini sama saja dengan hari yang kemarin. Tidak ada peningkatan kualitas amal. Tidak ada peningkatan kualitas ibadah. Tidak ada peningkatan kualitas amal soleh. Hari ini podo wae sama hari yang kemarin. Pertanyaannya, kita yang mana gitu loh. Yang pertama, apakah iya? Yang kedua, na'udzubillah, janganlah. Ataukah kita masih stagnan, bertahan di yang ketiga? Hari ini sama saja dengan hari yang kemarin. Masya Allah. Muncullah kesia-siaan kalau hari ini sama saja dengan hari yang kemarin. Karena apa? Engkau tidak punya checklist catatan amal saleh. Apa yang akan kita lakukan kita nggak tahu kemana kita akan berjalan. Sehingga ketika kita tidak tahu arah, maka pelampiasannya adalah syahwat ini cenderung mengajak kepada keburukan. Dari ini Anda mau kemana? Nah, itu yang perlu diperhatikan. Kemananya Anda itu bernilai ibadah tidak? Setelah itu Anda mau apa?
Lah, mau apa itu bernilai ibadah atau tidak? Terus seperti itu. Supaya kita di dunia ini mampu mengumpulkan pundi-pundi amal saleh yang nanti tentunya akan Allah minta pertanggungjawaban ketika Allah datangkan ajal kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita tahu dengan pengetahuan kita, waktu berlalu begitu cepatnya. Bahkan kita nggak bisa menahannya. Oh, cepat sekali waktu yang tadi saya sampaikan. Makanya Ibnul Qayyim dia mengatakan, waktu manusia adalah umurnya yang sebenarnya. Kalau saya boleh memberikan keterangan tentang kalimat ini, waktu manusia adalah umurnya yang sebenarnya, yaitu waktu tersebut adalah waktu yang dimanfaatkan untuk mendapatkan kehidupan abadi yang tidak terkontaminasi dengan maksiat dan dosa. Umur kita ini berapa sih sebenarnya? Berapa? 60 tahun? 50 tahun? 70 tahun? Coba kita hitung dulu. Apakah benar umur kita 60 tahun? Kalau umur kita 60 tahun, terlalu lama 60 tahun. Kalau umur kita 50 tahun, terlalu cepat Bu ya. Bahaya ini. Kalau umur kita 50 tahun, contoh saja misalnya 50 tahun, jangan tulis secara tertib. Kalau umur kita 50 tahun, dipotong masa sebelum balik. Balik itu umur berapa? 13 sampai 15. Paling lambat kalau datang masa baliknya telat, itu umur 15 tahun. Paling lambat, tapi relatif di angka 13-14 itu sudah balik. 50 dikurangi 15 tahun. Masa sebelum balik jangan dihitung. Berapa? 35 tahun. Dengan tulis 35 tahun. Potensi waktu itu kita gunakan untuk banyak hal. Untuk makan, untuk tidur, untuk minum, untuk dolanan, jalan-jalan, healing-healing, untuk ngobrol, untuk yang lain. Oke lah, kalau kita kalkulasi, kita gabungkan aktivitas yang tadi kita sebutkan itu kurang lebih 10 tahun Pak Ustadz. Saya melakukan perbuatan yang tidak ada selipan ibadah. 10 tahun, 35 kurangi 10 berapa? 25 tahun loh. 50 tahun kali 20 tahun. Melakukan segala aktivitas tapi tidak bernilai ibadah 10 tahun. Umur sebelum balik gak usah dihitung, tinggal 20 tahun. Pertanyaan selanjutnya, 20 tahun itu pirang tahun digawe maksiat, pirang tahun digawe ibadah. Kita yang mampu menjawab. Berapa tahun dibuat ibadah, berapa tahun dibuat maksiat. Kira-kira akeh ibadah apa maksiatin? Maksiatin. Ya itulah kita yang bisa menjawab. Berapa tahun? Kalau ada pertanyaan, Pak Ustadz saya baru taubat dapat hidayah 5 tahun kemarin Pak Ustadz. Baru 5 tahun kemarin. Berarti secara hitungan 20 tahun untuk maksiat. Baru kembali kepada Allah dengan hidayah yang diberikan 5 tahun kemarin. Saya baru aktif majelis taklim 5 tahun kemarin Pak Ustaz. Saya menjaga tertib sholat 5 waktu saya baru 5 tahun kemarin Pak Ustaz. Saya baru mau membuka Al-Quran atau mushaf 5 tahun kemarin Pak Ustaz. Artinya apa? Umurmu yang sesungguhnya adalah waktumu yang engkau gunakan untuk ibadah. Itu umur sesungguhnya. Secara zahir umurmu 60 tahun. Kalau engkau gunakan untuk ibadah 5 tahun, engkau prematur. Umurmu 5 tahun saja. Masya Allah. Kecil kita di hadapan Allah. Umurmu 50 tahun. Tapi ibadahmu 5 tahun, waktumu yang sesungguhnya adalah waktumu untuk ibadah. Maksud saya ya? Masya Allah, kita belum banyak ibadahnya. Makanya ibadah itu tidak terikat ruang dan waktu. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa'bud
rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah, tunduk menghamba kepada Allah sampai kapan? Sampai datangnya al-yaqin. Al-yaqin artinya al-maut, sampai datangnya kematian. Nggak ada batasan waktu. Masya Allah. Makanya kalau kita prematur dengan amal kita, sepanjang kehidupan ini masih ada, beramal supaya kita tidak menyesal di hadapan Allah. Dari hadis yang dulu ingat saya sampaikan di tempat ini, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ma min ahadin yamut illa nadima. Tidak terkecuali setiap manusia ketika datang ajalnya pasti mereka akan menyesal. Ingat enggak saya sampaikan dulu ini? Akan menyesal mereka. Sehingga para sahabat bertanya, "Wa ma nadamatahu ya Rasulullah?" Bagaimana bentuk penyesalan mereka ya Rasulullah? Kok semua manusia ini menyesal dengan kematiannya untuk mempertanggungjawabkan amalnya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "In kana muhsinan." Kalau yang meninggal itu orang soleh, orang alim, kajian Ahad pagi. Kajian Jumat pagi Al-Qanitah. Kalau yang meninggal itu orang alim, orang soleh, ya, kajian Jumat pagi Al-Qanitah misalnya. Orang baik, orang beriman, apa penyesalan mereka? Mereka menyesal di hadapan Allah, in kana muhsinan nadima an la yakuna izdadan. Ya Allah, kenapa dulu di dunia amal saya tidak bertambah? Enggak bertambah amalnya. Yo gini-gini terus ya. Ngaji yo ngantuk gitu kan. Amalnya enggak bertambah gitu kan. Ngaji yo main HP. Teko yo telat gitu. Terus komplit udah. Kenapa amal saya tidak bertambah gitu kan? Ini masalah. Ini bentuk penyesalan yang tidak bisa dihindarkan. Secara logika, orang baik saja menyesal, bagaimana orang nggak baik gitu. Wa in kana musian, kalau yang meninggal itu orang jahat, orang kafir, orang musyrik, orang nggak beriman, maka mereka akan menyesal di hadapan Allah. Kenapa dulu di dunia saya tidak mampu meninggalkan kekufuran saya? Semuanya menyesal. Ojo dikira salate rajin, taklime rajin, maca Qur'an katam, menyesal pasti nanti itu. Dengan bentuk penyesalan yang tadi saya sampaikan, kenapa dulu di dunia amal saya tidak bertambah. Masya Allah. Tambah amal kita. Sekalipun nanti kita menyesal, semoga dengan penyesalan yang tidak banyak gitu. Karena kita mampu memanfaatkan waktu itu untuk menambah amal. Tambah amal kita terus. Apa yang Anda mampu. Sekalipun penyesalan yang tadi kita sampaikan dalam hadis Rasulullah, sesuatu yang tidak bisa dihindarkan. Makanya waktu terus berjalan begitu cepat. Kita prematur dalam amal. Hakikat umur kita sesungguhnya 50 tahun, kita baru 5 tahun umur kita sesungguhnya. Bagaimana umur-umur yang lain, waktu-waktu yang lain Pak Ustadz? Yang tidak bernilai ibadah, itu pun juga akan ada konsekuensinya. Akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Makanya Allah katakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara." Ayatnya ada, belum diangkat sama Allah. Artinya ayat ini akan berlaku sepanjang kehidupan manusia sampai Allah takdirkan kapan Allah mengangkat Al-Quran, nanti ketika Allah akan datangkan hari kiamat. Masih banyak waktu, ayo insya Allah ya. Makanya Allah dalam Quran itu banyak memotivasi kita kalau bicara tentang masalah akhirat ya. Fastabiqul khairat, ayo berlomba-lomba dalam kebaikan. Sing kalah yo ben kalah, tinggalin sing ado gak apa-apa. Makanya Allah katakan sabiqu bil khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Wasari'u ila maghfirah, segera menuju ampunan Allah. Wa tazawwadu fa inna ghairaz zadi taqwa, ayo mencari bekal karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Itu kan kata Allah semuanya itu. Makanya Allah itu kalau bicara akhirat memotivasi kita untuk cepat, ayo melayu, ojo melaku.
Ayo tangi, ojo turu, maksudnya gitu. Ayo bangun. Makanya Rasulullah katakan, an-nasu niyam. Manusia ini hakikatnya tidur. Saat temennya sejatinya kita ini melek, tidur kita pada itu. An-nasu niyam. Kapan sadarnya? Fa idza mat intabahu. Kalau ajalnya sudah datang, maka dia akan bangun. Kalau malaikat mungkar dan nakir sudah di hadapan dia akan bangun. Intabihu. Dia kaget. Selama ini nang diwahi gitu kan. Rasulullah sifati kita ini tidur, sebenarnya tidur kita ini. Lelap, lalai dalam berbagai hal kebaikan atau perintah. Lah wis mati, tangi. Tidak mempersiapkan apa yang harus sudah dia persiapkan di dunia. Jadi artinya adalah umurmu yang sesungguhnya yang tadi telah kita jelaskan. Waktu berlalu begitu cepat. Yang terakhir, kematian lebih layak bagi orang-orang yang tidak bisa memanfaatkan waktunya. Mati luwe apik timbangi urip. Kenapa disifati seperti ini? Kalau ada orang hidup di muka bumi Allah dan dia berjalan, beraktivitas dengan aktivitasnya, tapi seluruh kehidupannya tidak dihiasi amal soleh, kematian lebih baik daripada kehidupan. Mati lebih baik daripada hidup. Apa kata Allah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Tujuan Allah menciptakan kita ini ibadah. Wes ibadah. Yang lain itu sambian mawon. Sampingan saja. Kalau kita sudah menjaga ibadah kita dengan kualitasnya, yang lain akan Allah hadirkan dengan penuh kemudahan. Akan Allah hadirkan dengan kemudahan. Tapi cara berpikir manusia sebaliknya. Mangkana di dunya hammahu, kata Rasulullah, barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuannya, Allah akan mencerai-beraikan urusannya. Dengan kita ini lah uripe ngurusin dunia terus. Dipersulit hidupnya sama Allah. Allah akan cerai-beraikan urusannya. Masya Allah. Shadaqa Rasulullah. Benar yang dikatakan Rasulullah SAW. Itu akibat yang pertama. Kalau tujuan hidupnya adalah dunia, kau ono sempat pengajian, golek dunia terus. Nggak sempat sholat, golek dunia terus. Nggak sempat ngaji Quran, golek dunia terus. Allah kasih apa namanya? Istidraj. Dikasih masih kurang. Oh, tak kasih lah wong sulung ngomong tak lulu awakmu wis. Jauh piro? Oh, tak kei. Piro tak kei. Terus dikasih sama Allah. Bentuk pemberian Allah itu sebenarnya penyesatan bagi dirinya. Semakin Allah kasih, Allah semakin menjauhkan dirinya dari kebaikan. Kasih sama Allah. Uberin duniamu sak kuatmu. Padahal nanti sesuatu yang ditinggalkan. Istidraj, bukan nikmat. Nikmat itu yang menenangkan. Itu nikmat. Nikmat itu yang menenangkan. Allah kasih kita berapa atas batas kemampuan kita, dan kita terima atas pemberian itu, itulah nikmat. Yang kedua, Allah akan jadikan di kedua pelupuk matanya kefakiran. Kalau tujuannya dunia, selalu dia memandang, yang dia pandang adalah kefakiran. Artinya kurang terus. Allah cerai-beraikan urusannya. Allah jadikan di setiap pandangannya adalah kefakiran, kekurangan. Tapi kalau orang menjadikan akhirat sebagai tujuannya, kebaikan yang amat baik adalah Allah akan datangkan dunia kepada dirinya dalam keadaan hina. Allah datangkan dunia kepada dirinya dalam keadaan hina. Dunia yang kita hinakan, bukan kita yang dihinakan oleh dunia. Masya Allah. Kalau orang ngopeni akhiratnya, bukan berarti nggak ngurusi dunia, Pak Ustaz, tidak. Allah katakan wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan duniamu. Silakan jadi dunia. Kerja keras, banting tulang, peras keringat, monggo, gak apa-apa. Tapi duniamu tidak menjatuhkan jadi dirimu sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Duniamu tidak melalaikan engkau untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Wong Islam itu gak boleh kaya, tapi bolehnya kaya raya. Wong Islam itu gak boleh kaya, bolehnya kaya raya. Produktif dengan hartanya, produktif dengan amalnya, produktif dengan dunianya. Dia mampu di mana dia akan meletakkan dunianya. Lah itu orang yang pintar. Orang yang gak mampu itu orang yang bingung meletakkan dunianya. Itu orang gak mampu. Makanya Allah itu tahu batas kemampuan kita. Ojo maksa. Allah itu tahu batas kemampuan kita. Ojo jauh duit 5 triliun. Kalau kita dikasih sama Allah bisa gila kita bener. Mau kita tempatkan di mana uang sebanyak itu loh. Bingung, wes kemampuanmu itu mek 10 juta wes. Ojo jauh lebih. Nanti Allah akan proses dirimu untuk mampu mengelola uang 5 triliun pada waktunya, pada saatnya gitu. Lah awakmu sik gak siap, ojo jauh akeh-akeh. Wedine stres. Makanya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah enggak membebani Anda dengan apa yang Anda enggak mampu. Jangan memaksa di batas kemampuan Anda. Wis mampumu iku ngelola duit 1 juta, wis mari wis. Ojo jauh lebih. Nanti kalau wis pantes, Allah kasih lebih lah gitu loh. Maksudnya gitu. Masya Allah. Jadi harus ada nilai perhatian kepada akhirat kita. Kalau nggak perhatian pada akhirat, pada ibadah, disifati kematian lebih layak daripada dia hidup. Yang terakhir kalinya, janganlah sia-siakan waktumu selain untuk mengingat Allah. Jangan sia-siakan waktumu kecuali mengingat Allah. Mengingat Allah itu banyak caranya. Bukan hanya dengan sholat. Ya, sholat adalah cara terbaik mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kalau Anda mampu untuk berzikir, membasahi lisan ini dengan ibadah, kenapa gak dilakukan? Apa susahnya kalau kita memuji Allah dengan kalimat thayyibah? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Apa susahnya? Jangan sampai setiap waktu yang terlewat kecuali mengingat Allah. Mengingat Allah. Bayangkan, mengingat Allah itu banyak caranya. Sampai orang diperintahkan sholat untuk berdiri. Kalau tidak punya batas kemampuan, diperbolehkan dia untuk duduk. Kalau di luar batas kemampuan dia nggak bisa duduk, diperintahkan untuk berbaring. Kalau batas kemampuan nggak mampu berbaring, menggunakan isyarat. Masya Allah. Terus gak iso golek isyarat, ya disolati. Mudah, ya. Islam itu mudah. Awake dhewe sing gawe susah sebenarnya. Masya Allah. Kalau engkau ya, ingin sholat syaratnya harus toharoh, bersuci, nggak mampu untuk menyentuh air, diperbolehkan untuk tayamum. Kenapa ketika engkau mampu untuk memuji Allah dengan zikir, engkau gak lakukan? Apa sih beratnya? Gak bayar, gratis, gak buang tenaga dengan memuji Allah dengan keikhlasan. Subhanallah, subhanallah, walhamdulillah, walhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar. Jangan melewatkan waktu berjalan kecuali mendatangkan kebaikan. Masya Allah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Khulasatul kalam, ringkasan saya, waktu adalah perkara yang sangat mahal dan penting dalam kehidupan manusia. Ketika waktu sudah melewati ya, masa kehidupan kita, maka waktu tidak akan bisa untuk dikembalikan. Perhatikan sisa waktu dan umur kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita berdoa, hadirkan kekhusyukan, hadirkan keikhlasan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengijabah segala permohonan dan permintaan kita menjadi doa yang makbulah. Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihin, wa lakal hamdu anta rabbus samawati wal ardi wa man fihin, wa lakal hamdu anta malikus samawati wal ardi wa man fihin, wa lakal hamdu anta qayyumus samawati wal ardi wa man fihin, ya Rahman ya Rahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad
وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أحينا سعداء وأمتنا شهداء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود. اللهم عليك باليهود. اللهم عليك باليهود. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمستضعفين في فلسطين وانصرهم في مسجد الأقصى. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمستضعفين في الغزة يا رب في الغزة. وانصر إخواننا المسلمين والمستضعفين في بلادنا هذا في إندونيسيا وألف بين قلوبهم وأصل ذات بينهم واهده سبل السلام برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم وثلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من خطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين شفاء عاجلا شفاء لا يغادر سقما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا صلاتنا. اللهم تقبل منا قيامنا. اللهم تقبل منا صيامنا. اللهم تقبل منا ركوعنا. اللهم تقبل منا سجودنا. اللهم تقبل منا دعاءنا. اللهم تقبل منا تلاوتنا من القرآن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من أهلنا من أهل القرآن. اللهم اجعلنا من أهلنا من أهل القرآن واجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا الاستقامة. اللهم ارزقنا الاستقامة. استقامة في الطاعة استقامة في العبادة وارزقنا الحسن الخاتمة. وارزقنا الحسن الخاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. إنك أنت الوهاب يا رب العالمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر من فتنة المسيح الدجال يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.